Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Ustaz Somad keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Kalau masih ada hadir di sini orang yang mendustakan Bani Alawi, taubat antum. Taubat. Anak udah nyampein sekarang karena antum lagi nyakitin Rasulullah. Siapapun orangnya yang meniadakan sambungan keturunan seseorang kepada seseorang yang lain, faqad kafara billah, maka betul dia telah kafir kepada Allah. TV Al-Wahhab, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat kepanikan yang luar biasa teman-teman dari klan Ba'alawi ini. Dan bukan hanya panik, tapi jelas nggak terima kalau nasab mereka ini diragukan tersambung sampai ke Rasulullah. Maka muncullah narasi-narasi ancaman teman-teman ya. Baik itu melalui hadis, padahal itu sebenarnya bukan hadis teman-teman, tapi ya dikarang-karang oleh mereka. Siapa saja yang ada sedikit saja kebencian dalam hatinya terhadap cucu Nabi, maka nanti matinya seperti mati Yahudi dan Nasrani dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mana ada hadis model seperti ini teman-teman, kecuali dari Syiah. Karena apa? Rasa benci, cinta itu sudah Allah tanamkan dalam setiap hati manusia teman-teman. Tinggal ya dilihat ya porsinya seperti apa, penempatan kebencian, penempatan cinta itu seperti apa teman-teman. Coba perhatikan, Rasulullah bersabda, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa ata lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci pula karena Allah, dan barang siapa memberi karena Allah ataupun tidak memberi karena Allah, maka faqad istakmalal iman, ya, imannya telah sempurna. Artinya Rasulullah menyatakan di sini teman-teman, yang namanya kebencian dalam hati manusia itu ya lumrah, pasti ada teman-teman. Tinggal bagaimana penempatannya teman-teman. Ya, pantas nggak kita membenci seseorang itu, harus sesuai dengan perlakuannya. Lah kalau klan Ba'alawi ini teman-teman ya pantas dibenci. Ya, karena apa ya, kita lihat track record mereka melalui isi ceramah-ceramah mereka ya, isinya hanya doktrin sesat, cerita-cerita bohong, bahkan ya banyak berdusta atas nama Nabi SAW. Lah terus kita digiring teman-teman seakan-akan membenci keturunan Nabi. Apakah kalian ini sudah pasti 100% keturunan Nabi? Ini gimana teman-teman? Coba sekarang kita simak, ini ada beberapa video yang saya katakan di awal teman-teman. Ini jelas panik ya. Muncul narasi-narasi yang mengatakan siapa yang benci terhadap keturunan Nabi, saya khawatir nanti imannya terjabut ya, atau imannya rungkat. Banyaklah. Coba kita simak videonya teman-teman, dan nanti kita ya sambungkan juga dengan pernyataan ya Mukibin Akut Pak Ustadz Abdul Somad teman-teman. Ini mirip teman-teman ya. Coba kita simak satu persatu. Siapapun orangnya yang meniadakan sambungan keturunan seseorang kepada seseorang yang lain, kepada keturunan, sekalipun itu masih samar, faqad kafara billah, maka betul dia telah kafir kepada Allah. Hati-hati itu. Jadi jangan mudah. Yang saya khawatirkan orang-orang yang mengatakan Ba'alawi rungkat. Yang saya takutkan bukan rungkatnya Ba'alawi, tapi rungkat imanmu dari hatimu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau hilang iman dari hati kita? Na'udzubillahi min dzalik. Kita di sini tidak pernah mengajak ini, mengajak itu, mengajak kebaikan, mengajak sholawat kepada Nabi alaihi wasallam. Bahkan jelas narasinya teman-teman di sini, dia mengkafirkan orang yang meragukan nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah. Subhanallah, sampai seperti itu teman-teman ya. Ba'alawi ini ya saking nggak mau mereka ini dianggap bukan cucu Nabi, sampai mengkafirkan kaum muslimin teman-teman. Bahkan dia mengatakan, yang saya khawatirkan ya orang yang mengatakan rungkat nasab Ba'alawi justru imannya rungkat, tercabut imannya oleh Allah Azza wa Jalla.
Gimana konsepnya teman-teman ya? Kita ragu terhadap orang yang ngaku cucu Nabi. Kok bisa iman kita ini jadi tercabut teman-teman? Dari mana ini ya? Dari mana perkataan ini teman-teman kalau bukan dari hawa nafsu mereka? Ini memaksa orang agar terus percaya terhadap mereka teman-teman. Padahal sebenarnya simpel saja. Kalau memang Ba'alawi ini mau berpikir teman-teman, harusnya mereka tuh berpikir mau dipercaya kek, mau enggak kek. Yang penting saya ini bisa menunjukkan ya melalui ceramah-ceramah saya yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, ya perilaku-perilaku saya yang bersesuaian dengan ajaran Nabi SAW. Pasti masyarakat akan ya menghormati kita teman-teman. Baik, kita simak video yang kedua teman-teman. Ini lebih parah lagi ya, coba kita simak. Ini di zaman sekarang nih, orang Indonesia lagi diuji banyak yang nyakitin hatinya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan mendustakan salah satu cucu mulianya Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ada hadir di sini orang yang mendustakan Bani Alawi, taubat antum. Taubat. Aneh udah nyampein sekarang. Karena antum lagi nyakitin Rasulullah. Rasulullah disakitin li'annaha Bani Alawi asyajarah al-mubarakah. Bani Alawi ini pohon yang diberkahi. Buktinya apa? Kemanapun beliau pergi, beliau membawa agama jadduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang man yantasib li ghairi abih falyatabwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengaku cucu daripada bukan datuknya, dia penduduk neraka. Masa penduduk neraka bisa mengislamkan orang? Masuk akal apa enggak kira-kira? Kalau orang yang adanya di neraka kira-kira bisa ngislamin orang apa enggak? Berapa juta manusia masuk Islam di bawah bimbingan tuntunan Bani Alawi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap aneh Habib, anggap aneh bukan Habib untuk berbicara ini. Li'ajlil mahabbah aquluha. Anda mengatakan karena cinta, mumpung masih hidup, taubat. Karena itu hidayatun li jaddihi. Menyakiti kepada Nabi Muhammad. Orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW yunza'ul barakah min umrih. Dicabut dari umurnya dia keberkahan. Wa min a'malihi wa min kulli syai'in yata'allaq bihi. Dari apapun yang ada hubungannya sama dia dicabut keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala hatta la qimata lah. Sampai enggak punya harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita enggak nyakitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Lihat, perhatikan teman-teman narasi mereka ini selalu digiring ke Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang ragu mendustakan nasab Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah, kata Habib ini teman-teman, berarti dia sudah menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Dari mana perkataan ini teman-teman? Kok bisa Nabi Muhammad tersakiti gara-gara kita kaum muslimin ragu terhadap nasab Ba'alawi, gara-gara kita ragu mereka ini bukan cucu Nabi. Kemudian dia beralasan kalau memang Ba'alawi ini ya bukan ya cucu Nabi, maka bagaimana mungkin ya mereka ini diberkahi melalui banyaknya orang-orang yang masuk Islam dari tangan mereka. Lah jangankan Ba'alawi ya, ustadz-ustadz ya, ustadz-ustadz lokal, para kiai yang biasa yang bukan dari Ba'alawi, banyak juga mengislamkan ya orang-orang kafir. Banyak juga orang-orang menjadi mu'alaf di tangan mereka teman-teman. Ini apa ini? Ya, dalil apa ini? Hujah moral apa seperti ini? Ini bukan hujah untuk membenarkan nasab kalian, ya. Ini hanya narasi-narasi yang mencoba untuk digiring teman-teman ya. Seperti tadi, ya, yang meragukan nasab Ba'alawi berarti menyakiti hati Nabi. Gimana? Nabi Muhammad kok tersakiti? Justru kalian yang paling banyak ya membuat Nabi Muhammad ya menjadi sakit hati teman-teman. Kalau kita mau giring seperti itu, buktinya mana? Mereka ini paling banyak berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teman-teman. Ya, ada wali Habib Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Apa ini bukan merendahkan Nabi teman-teman? Kok bisa Habib lebih hebat mengalahkan mukjizat Nabi? Belum lagi bisa padamkan neraka jahanam dengan jari kelingking, sedangkan Nabi Muhammad nggak pernah teman-teman bisa memadamkan api neraka jahanam. Teman-teman, enak dong Nabi Muhammad kalau memang bisa seperti itu, menyelamatkan keluarganya teman-teman. Ya, seperti pamannya misalkan Abu Lahab. Ya, buktinya Rasulullah mengatakan kepada keluarganya, contoh seperti Fatimah,
wahai Fatimah, mintalah harta apa yang ada pada diriku, akan tetapi aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Artinya teman-teman ya harus sesuai dengan amalan kita masing-masing. Lah ini nggak diakui sebagai cucu Nabi kok sudah ngancam-ngancam ya, hati Nabi Muhammad tersakiti. Mana ada Nabi Muhammad tersakiti? Justru kalian yang paling banyak menyakiti Nabi Muhammad, ya. Bahkan ya menantang murka Allah Azza wa Jalla. Ada dari kalian yang mengatakan ya, sebelum Allah menurunkan bala bencana di muka bumi ini, maka terlebih dahulu Allah meminta izin kepada wali kutub. Kok bisa Allah minta izin kepada makhluknya, teman-teman? Ini kurang ajar ya, kalian tuh kurang ngaca ya. Kalian yang paling banyak berdusta atas nama Nabi, merendahkan Nabi ya, menistakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalian yang menuduh orang yang hanya sekedar tidak percaya kalian itu adalah cucu Nabi, lalu diancam-ancam ya, Nabi tersakiti karena meragukan nasab Balawi. Gimana konsepnya, teman-teman ya? Taib. Sekarang ini kita simak, ini sama narasinya, teman-teman. Baik Habibnya, Mukibinya, ini juga parah dari Pak Ustadz Abdul Somad ya. Lama-lama meragukan nasab Balawi, katanya meragukan nasab Habib, lama-lama menolak Islam, katanya. La ilaha illallah. Sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya nggak nyambung, teman-teman. Pak Ustadz Abdul Somad ini ya, menolak Habib, lama-lama menolak Islam. Seakan ya Habib itu merupakan rukun Islam ya, atau rukun iman yang wajib untuk diimani. Dari mana ini konsepnya Pak Ustadz Abdul Somad? Dan ada lagi perkataannya yang parah, teman-teman. Di sini Pak Ustadz Abdul Somad pelin-pelan, teman-teman. Dia mengatakan ya, saya hanya mengajak saja. Bagi yang mau silahkan, tapi bagi yang mau kafir silahkan kafir, katanya. Katanya nggak memaksa orang, tapi kok mengkafirkan orang yang meragukan Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi. Coba simak ini perkataannya yang konyol, teman-teman. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Waman syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir. Karena neraka masih banyak seat kosong. Ustaz Somad keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Berarti Ustaz Habib. Saya enggak Habib, karena saya bukan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Ustaz keturunan Nabi apa? Nabi Adam. Katanya hanya menjelaskan. Katanya mazhabnya hanya mazhab al-bayan ya, menjelaskan dan mengajak, teman-teman. Jadi siapa yang mau ikut ya silahkan ikut, tapi siapa yang nggak mau ikut ya silahkan kafir. Gimana ini konsepnya Pak Ustadz Abdul Somad ya? Berarti orang yang nggak mau dengar Anda tentang keyakinan Anda bahwa Ba'alawi ini nasabnya tersambung kepada Rasulullah, kafir begitu? Itu maksudnya. Itu kan yang kita pahami, teman-teman, dari narasi UAS ini parah, teman-teman ya. Tadi video sebelumnya juga apa katanya, teman-teman ya? Dari mulai awalnya menolak Habib, lama-lama menolak Islam. Gimana ceritanya? Islam kok ditolak oleh kaum muslimin, teman-teman, gara-gara menolak Habib adalah cucu Nabi. Ini nggak nyambung, teman-teman. Inilah kadang-kadang orang yang katanya cerdas, tapi justru Allah jatuhkan, teman-teman, dari perkara yang sebenarnya begitu simpel, teman-teman ya. Kemudian dia memaksa ya, menggiring opini ya, teman-teman, seakan-akan Habib itu merupakan salah satu kewajiban untuk diyakini. Seakan-akan derajatnya ini seperti rukun iman, teman-teman, yang harus wajib untuk diyakini, diimani bahwa ya Ba'alawi itu adalah cucu Nabi. Dari mana ini Pak Uwas? Ya, dari mana konsepnya? Ya, harus atau wajib meyakini Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi yang asli. Kalau kita ragu, misalkan, kenapa? Lebih-lebih ragu kita itu dibangun dengan dasar ya perilaku mereka, isi ceramah mereka. Gimana? Ya, nggak ada hubungannya, teman-teman. Ya, orang yang menolak Habib sebagai cucu Nabi lama-lama menolak Islam. Seakan-akan Habib itulah pembawa Islam di negeri kita ini atau di dunia ini, teman-teman. Allahu Akbar, teman-teman. Di sini kita bisa menyimpulkan
bukan hanya Habibnya teman-teman, tapi para mukibinnya tentunya yang sudah akut teman-teman ya seperti ini, membela dengan cara membabi buta, bahkan berani mengatakan ya siapa yang mau kafir silahkan kafir. Ya seakan-akan ini secara halus ya wallah alam teman-teman, apakah tujuannya mengkafirkan kaum muslimin yang tidak percaya dengan Ba'alawi sebagai cucu Nabi, lalu seakan-akan menolak Islam nanti, yang menolak Habib. Dari mana ini? Ya silahkan saja teman-teman, bagi yang mau tetap mendengarkan Ba'alawi ya nggak ada yang maksa juga teman-teman. Kita di sini hanya saling menjelaskan. Mau percaya dengan saya silahkan, mau nggak juga nggak ada paksaan teman-teman. Di sini saya hanya mengajak kita untuk membuka akal sehat ya, jangan mau didoktrin, dibodoh-bodohi dengan narasi-narasi ya, palsu, dipaksa-paksakan teman-teman ya. Yang ragu Ba'alawi ya adalah cucu Nabi, maka sesungguhnya dia sudah menyakiti Nabi Muhammad. Gimana ceritanya? Padahal mereka lah yang paling banyak menyakiti Nabi Muhammad teman-teman, kalau kita mau balikkan ya narasinya. Taib, mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.